Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, kekuatan dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara melalui bidang pendidikan tinggi. Perkenankan saya Faris Rifki Hasbi SHMH, dosen tetap pada program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Pamulang, menyampaikan bagian dari pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, khususnya yang berfokus pada komponen pendidikan atau pengajaran. Pengajaran saya berfokus pada mata kuliah hukum pidana dengan kode mata kuliah 22FHK0063 yang merupakan mata kuliah wajib pada semester 2 dengan bobot 3 SKS dan didesain untuk mendukung terbentuknya profil lulusan yang memiliki penguasaan konseptual dan aplikatif dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Rencana pembelajaran semester atau RPS disusun berdasarkan keterkaitan antara capaian pembelajaran lulusan atau CPL dan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK berdasarkan CPL yang menjadi acuan antara lain kemampuan berpikir logis dan sistematis, kemudian penguasaan sistem hukum Indonesia, kemudian kemampuan menganalisis peraturan hukum, serta keterampilan menyusun konsep penyelesaian kasus hukum. Mata kuliah ini memiliki 5 rumusan CPMK yang meliputi pemahaman asas dan dasar hukum pidana, kemudian analisis unsur tindak pidana, kajian bentuk pertanggungjawaban pidana, evaluasi terhadap sistem pemidanaan, dan kemampuan menyusun argumentasi hukum yang relevan terhadap kasus pidana. Dalam proses pembelajaran, saya menerapkan pendekatan student centered learning yang dipadukan dengan metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, dan presentasi untuk memastikan bahwa mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi mampu mengaitkan norma-norma hukum pidana dengan kondisi faktual di dalam masyarakat. Nah, topik-topik utama yang dikaji dalam mata kuliah ini antara lain asas legalitas dan pengecualiannya, kemudian unsur-unsur tindak pidana, teori kausalitas dan bentuk kesalahan, ya peniadaan pidana karena ada alasan pembenar dan pemaaf, hingga pembahasan delik percobaan, penyertaan, serta residivis. Setiap minggu perkuliahan dirancang untuk mencapai sub CPMK yang terukur dengan indikator keberhasilan berupa kemampuan menganalisis, menyusun resume, serta mengkonstruksi pemahaman hukum pidana secara kritis dan sistematis. Ya, evaluasi dilakukan melalui berbagai bentuk penilaian, termasuk partisipasi aktif mahasiswa, tugas mandiri, serta ujian tengah semester dan akhir semester. Dengan menyelaraskan materi ajar, metode dan penilaian dalam struktur pembelajaran yang terintegrasi, saya berkomitmen untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya menguasai teori, tetapi juga memiliki keterampilan berpikir yuridis dan kepekaan terhadap keadilan substantif di tengah masyarakat. Demikian penyampaian saya dalam konteks unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi komponen bidang pendidikan. Semoga ikhtiar ini memberikan kontribusi bermakna bagi peningkatan kualitas pembelajaran dan pencapaian tujuan pendidikan hukum di Indonesia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya? Sehat, alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita selanjutnya, kita berdoa dulu ya menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, seperti biasa ya, kita absen dulu.
Agustina Herawati ada? Ada. Aminah Nurul Alawiyah, Ananda Fasya, Ariel Zainabi, ada ya. Arik Atollah, Caesar Khadafi ada. Cindy Sonia Sastra, Dede Rahmawan, Diva Aiman, ada ya. Fatia Putri Madina ada. Fatia Asafa, nggak ada ya. Kemana ketua kelas? Lagi ini sih Pak, lagi Ada urusan? ada urusan. Baik. Gregorius Beavis, Hernova Astuti ada ya. Jihan Zamzama, Laras Aprianisa, Lita Hernasari, ada. Maila Faiza ada? Ada ya. Nabila Khairunisa, Raden Rakesya ada. Rahma Hanifa, Reshita ada ya. Sahira Putri, Silsilia, Sujiah, Sya'la, Tiara Amanda ada. Fani Rahma Putri, Ada urusan Pak. enggak ada ya. Vicky Endrias Saputra ada. Zahra Audina Anwar ada. Oke. Baik. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai sejarah berlakunya hukum pidana di Indonesia ya. Kemudian kita juga membahas ya pembagian hukum pidana, ya pengertian hukum pidana dan sebagainya ya. Nah, ada yang masih ingat nggak? Nah, saya mau coba ya tanya ya. Yang pertama, apa dasar pemberlakuan hukum pidana Belanda di Indonesia? Siapa yang bisa kira-kira? Oke, silakan. Berdasarkan asas koordinasi yang tertuang dalam pasal 2 aturan peradilan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi segala peraturan perundang-undangan yang ada masih berlaku selama belum ada perubahan dan diatur dalam Undang-Undang Dasar ini. Baik, betul ya. Jadi hukum pidana peninggalan Belanda atau WVS ya, Wetboek van Strafrecht itu masih berlaku atau diberlakukan di Indonesia ya berdasarkan aturan peralihan ya Undang-Undang Dasar. Nah, itu yang dinamakan sebagai asas konkordansi ya, seperti itu ya. Nah, kenapa hukum peninggalan Belanda itu tetap diberlakukan? Nah, itu karena supaya tidak ada kekosongan hukum ya. Kalau ada kekosongan hukum nanti ya akan terjadi kekacauan atau chaos ya. Setiap orang bisa membunuh, tidak ada sanksinya ya. Kemudian bisa mencuri, tidak ada sanksinya dan sebagainya. Oke. Baik. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya lagi ya terkait dengan materi yang lalu. Kalau pembagian hukum pidana ada apa aja? Siapa yang bisa jawab? Oke Pak. Oke, silakan Mbak Nabila. Pembagian hukum pidana itu ada pembagian hukum pidana material dan juga formil. Kalau pembagian hukum pidana material itu isinya itu berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur hal-hal yang tidak diperbolehkan dan juga ada sanksinya. Contohnya di dalam KUHP. Lalu kalau ketentuan hukum pidana formil itu adalah keseluruhan tata cara bagaimana untuk menegakkan hukum material itu sendiri. Dalam hal ini itu diatur dalam KUHP atau hukum acara pidana seperti itu. Baik, jawabannya cukup presisi ya. Yang lain masih ingat kan ya teman-teman ya? Jadi hukum pidana formil itu dalam rangka untuk menjamin pemberlakuan hukum pidana material. Nah, makanya isinya itu adalah prosedur penegakan hukum ya, mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan eksekusi. Nah, itu semua diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ya, begitu ya. Oke. Satu lagi ya. Nah, ini saya mau tahu nih ya, kemarin teman-teman itu menangkap nggak materi yang saya sampaikan minggu lalu ya. Nah, satu lagi, apa fungsi hukum pidana? Siapa yang bisa? Saya Pak. Oke, silakan Mbak Sonia Sastra. Jadi fungsi hukum pidana menurut ahli Jerman
yang bernama Heinrich Zizek ini ada dua Pak. Yang pertama itu fungsi preventif, di mana fungsi preventif ini adalah untuk mencegah kejahatan. Yang kedua itu ada fungsi represif, di mana fungsi represif ini adalah untuk menindak pelanggaran. Baik, nah berarti materi yang lalu sudah bisa dipahami ya teman-teman ya. Saya harap semuanya bisa paham. Kalau ada yang belum paham, maka silakan diskusi ya sama teman-teman yang sudah paham. Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan ya materi kita pada hari ini ya, terkait dengan asas legalitas. Nah, ini asas legalitas ini merupakan suatu asas yang penting ya di dalam hukum pidana, karena berkaitan dengan daya berlakunya suatu hukum pidana ya. Nah, yang akan kita bahas adalah yang pertama, pengertian asas legalitas ya. Sebenarnya asas legalitas itu apa ya pengertiannya ya. Nanti kita akan bahas ya. Kita mengutip ahli ya supaya kita paham definisinya ya. Jadi dalam setiap pembahasan ya, kita harus pertama-tama harus membahas mengenai definisi ya sebagai lingua franca ya. Lingua franca itu supaya kita itu pemahamannya sama. Jangan sampai apa yang dibahas ya ternyata pemahamannya kita berbeda ya. Nanti tidak nyambung seperti itu. Kemudian yang kedua, prinsip asas legalitas ya, kemudian sejarah asas legalitas ya, kemudian tujuan dan fungsi asas legalitas, aspek-aspek legalitas ya, perbandingan konsep asas legalitas KUHP peninggalan Belanda ya di dalam PPS KUHP yang sekarang berlaku dan KUHP nasional ya. KUHP nasional itu undang-undang nomor berapa? Undang-undang nomor 1 tahun 2023 ya, tentang kitab undang-undang hukum pidana ya. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan ya. Ini yang kita bahas dalam pertemuan kita hari ini. Nah, ini yang pertama ya, pembahasan pertama kita, pengertian asas legalitas ya. Nah, pengertian asas legalitas itu sebetulnya dapat kita lihat ya di dalam pasal 1 ayat 1 ya KUHP. Nah, di situ ada norma ya, ketentuan ya, tiada suatu perbuatan dapat dipidana ya kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Nah, ini asas legalitas telah dituangkan di dalam pasal 1 ayat 1 kitab undang-undang hukum pidana ya. Nah, istilah Latinnya ya yang disampaikan dikemukakan oleh von Feuerbach ya, nullum delictum nulla puna sine praevia lege ponali ya, artinya itu ya yang di atas ini ya, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan peraturan perundang-undangan. Nah, memang kalau kita lihat di sini pahamnya itu legisme ya, tiada aturan hukum kecuali undang-undang ya. Di sini aturan hukum itu hanya ada peraturan perundang-undangan, tidak mengakomodir ya pluralitas hukum yang ada di Indonesia. Dalam hal ini adalah hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat atau hukum adat ya. Nanti kita lihat ya apakah ada perkembangan asas legalitas ini atau tidak ya dalam konteks hukum nasional. Nah, kemudian ini pengertian asas legalitas menurut doktrin. Dalam hal ini saya mengutip Mulyatno ya, Profesor Mulyatno, guru besar hukum pidana ya, menyatakan bahwa asas legalitas adalah asas ya yang menentukan bahwa tidak ada peraturan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan. Maksudnya bagaimana ini? Ya, maksudnya adalah ya suatu perbuatan yang dilarang ya itu harus dituangkan di dalam peraturan perundang-undangan ya. Jadi konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah apabila perbuatan itu tidak diatur dalam undang-undang, tidak dilarang di dalam undang-undang, berarti perbuatan itu bukan tindak pidana ya, walaupun melanggar norma-norma sosial ya. Kalau kita tinjau secara kritis ya, apakah semua aturan yang ada di KUHP itu melanggar norma atau tidak ya. Begitu juga sebaliknya, apakah
sesuatu yang tidak diatur di dalam KUHP itu melanggar norma atau tidak. Misalnya gini, ya, meminum minuman keras itu tidak diatur di dalam KUHP, ya. Apakah itu melanggar norma atau tidak? Melanggar norma masyarakat atau tidak? Melanggar norma, ya, ya, walaupun tidak ada di dalam undang-undang. Ya, berarti dari sini kita bisa lihat kelemahan ya asas legalitas, di mana ada suatu perbuatan di masyarakat tapi nggak bisa dihukum karena tidak ada di dalam undang-undang KUHP, ya, seperti itu ya. Nah, apalagi kita menganut paham pluralitas hukum. Hukum kita itu banyak, nggak cuma undang-undang, ya. Ada hukum adat. Hukum adat itu satu daerah dengan daerah yang lain berbeda-beda. Itu menjadi persoalan tersendiri dalam penerapan asas legalitas. Nah, kemudian prinsip asas legalitas ya ada 3. Nulla puna sine lege, ya, tidak ada pidana tanpa ketentuan ya pidana menurut undang-undang. Ya, tidak ada ketentuan ya pidana menurut undang-undang. Ya, masih perspektifnya undang-undang, ya. Nulla puna sine crimine, ya, tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana. Ya, jadi kalau nggak ada perbuatan pidana berarti tidak ada pidana, tidak ada sanksi pidana, ya. Kalau ada perbuatan yang tidak diatur dalam undang-undang berarti tidak bisa dipidana. Ya, seperti itu ya. Kemudian nullum crimen sine punali legali, ya, tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang. Jadi setiap perbuatan pidana yang diatur dalam undang-undang itu harus disertai dengan pidana, dengan sanksi pidana maksudnya ya. Sanksi pidana ada apa aja tuh? Hukuman mati, ya. Kemudian ada apa lagi? Penjara, ya, apa lagi? Denda, kurungan, ya. Kemudian ada hukuman tambahan, ya. Nah, itu sanksi pidana. Nanti ke depan ada tindakan, ya. Tindakan, ada kerja sosial, ya, dan sebagainya. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Saya, Ya, silakan Mbak Resita. pertanyaannya bagaimana penerapan asas legalitas ini? Karena pada dasarnya asas legalitas ini masih menggunakan dasar KUHP lama. Apakah segala perbuatan pidana yang saat ini diatur masih menggunakan KUHP lama atau tidak? Saya coba jawab, ya. Tapi sebelumnya yang lain ada yang ingin menanggapi nggak pertanyaan dari Resita? Mbak Nabila ingin menanggapi nggak? Kalau menurut pandangan saya seperti ini sih Pak, karena KUHP itu baru berlaku di tahun 2026, maka asas legalitas ini masih tetap mengikuti KUHP lama gitu, dan masih tetap KUHP lama yang berlaku sepanjang memang KUHP baru itu masih belum diberlakukan seperti itu. Ya, baik, ya memang seperti itu ya. Jadi penerapan asas legalitas ini masih perspektif ya Belanda, ya, hanya mengakui suatu perbuatan yang diatur di dalam undang-undang, ya, di dalam undang-undang. Jadi perbuatan yang tidak diatur dalam undang-undang tidak dapat dipidana walaupun melanggar norma-norma sosial, ya. Tetapi apakah perbuatan itu dapat lepas sama sekali atau tidak, ya? Kita melihat dalam kacamata pluralitas hukum tadi, ya. Ya, apakah di situ ada hukum adat atau tidak? Ya, misalnya di daerah Jawa itu ada norma di masyarakat yang tidak ada di KUHP, ya, di mana 2 orang bujang sama gadis, ya, apabila dia berdua-duaan sampai malam, maka dia akan dikenakan sanksi oleh masyarakat sekitar, ya. Nah, itu jadi antara undang-undang dengan hukum adat dalam hal ini saling mengisi kekosongan, ya, seperti itu ya. Tapi nanti ada perkembangan, ya, seiring dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP nasional. Ya, nanti kita akan bahas, ya. Nah, oke. Pertanyaannya bagus, ya. Kemudian prinsip asas legalitas selanjutnya, ya, ada lex scripta, ya, berarti hukum harus tertulis dan diundangkan. Nah, ini namanya prinsip atau perspektif legisme, ya, legisme, ya, hukum hanya undang-undang, di luar undang-undang bukan hukum, gitu ya.
Nah, ini perspektifnya masih perspektif Belanda. Lex Kerta berarti hukum harus jelas, tidak ambigu dan tidak multitafsir ya, tidak dimultitafsirkan ya, berarti harus jelas hukumnya ya. Kemudian lex stricta ya, hukum harus ditafsirkan secara ketat, tidak boleh diperluas atau dianalogikan ya. Yang terakhir lex praevia, berarti hukum pidana tidak boleh berlaku surut ya, tidak ada hukum pidana tanpa undang-undang yang mendahuluinya. Nah, kalau kita lihat prinsip asas legalitas ya, di samping tadi ya ada kelemahannya, juga ada kelebihan. Ya, kelebihannya apa, teman-teman? Kelebihan asas legalitas ini apa? Ada kepastian hukum ya, ada kepastian hukum ya, teman-teman ya. Jadi negara dalam hari ini tidak dapat melakukan perbuatan yang sewenang-wenang ya, tidak bisa menghukum orang sembarangan ya, menjatuhkan hukuman dengan sekehendaknya, berdasarkan kehendaknya sendiri ya, karena semuanya sudah diatur di dalam undang-undang. Nah, ini sisi positif dari asas legalitas. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Nah, aspek-aspek asas legalitas. Nah, tadi sebetulnya sudah disampaikan juga ini ya. Tidak ada perbuatan pidana tanpa undang-undang ya. Terus yang kedua, tidak boleh menggunakan analogi dalam menentukan delik. Analogi itu apa? Ada yang tahu nggak? Resita tahu analogi? Ya, menyamakan sesuatu ya. Misalnya apa? Di dalam KUHP ada ancaman pidana pencurian ternak. Ya. Terus kemudian ada orang mencuri hewan, anjing misalnya ya. Nah, anjing itu termasuk ternak bukan? Hah? Bukan ya. Nah, kalau ada orang mencuri anjing kemudian dipidana, nah berarti penegak hukum telah melakukan analogi ya, menyamakan sesuatu yang sebetulnya tidak sama ya, seperti itu ya. Dulu pernah ada Hakim Bismar Siregar ya, memutuskan suatu perkara pencurian ya, pencurian listrik ya, mungkin teman-teman udah tahu ya kasusnya ya, pencurian listrik. Nah, listrik itu termasuk barang atau bukan? Listrik itu termasuk barang atau bukan? Listrik. Nah, menurut Bismar ya, listrik itu termasuk kategori barang ya, walaupun tidak terlihat tapi mempunyai nilai sama seperti barang ya. Substansi barang adalah sama-sama mempunyai nilai. Nah, yang dilakukan Bismar Siregar itu bukan analogi, tetapi penafsiran ekstensif ya, penafsiran luas ya, memperluas definisi, bukan membuat norma baru ya. Kalau yang tadi mempersamakan hewan ternak dengan anjing ya, secara substansi beda ya. Jadi itu membuat norma baru kalau misalnya mencuri anjing bisa dipidana ya, seperti itu ya. Kemudian asas legalitas material ya. KUHP lama menganut asas legalitas formil ya. Tidak ada tindak pidana ya kecuali diatur di dalam undang-undang ya. Kalau KUHP baru menganut asas legalitas material ya. Tidak hanya undang-undang tetapi tindak pidana yang dirasakan oleh masyarakat sebagai tindak pidana ya, perbuatan jahat, maka dapat dihukum berdasarkan undang-undang atau hukum adat ya, seperti itu ya. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Apa dampak asas legalitas formil jika diterapkan secara ketat? Oke, dampak asas legalitas formil ya. Ada yang ingin menambahkan nggak? Menanggapi? Ada yang ingin menanggapi pertanyaan dari Hernova? Memberikan kepastian hukum yang lebih ketat pasti. Iya, memberikan kepastian hukum ya. Nah, dampak dari asas legalitas formil apabila diterapkan adalah yang seperti kita ketahui ya. Ya, nenek Minah bisa dipidana padahal dia kelaparan ya. Nah, siapa lagi banyak ya, orang ada mencuri laptop, mencuri handphone karena waktu pandemi Covid
Ya, pemerintah itu menerapkan kebijakan belajar di rumah, ya seperti itu ya. Nah, menggunakan Zoom ya waktu itu ya. Orang tuanya nggak punya HP, akhirnya dia mencuri, ya itu bisa dipidana. Ya, jadi dimungkinkan orang-orang yang tidak mendapat keadilan untuk dihukum. Ya, itu dampak dari asas legalitas formil apabila diterapkan secara ketat ya. Nah, kemudian apalagi dampaknya? Lembaga pemasyarakatan menjadi penuh seperti sekarang ya, berkali-kali lipat ya. Kemudian dampaknya apalagi? Anggaran negara itu tersedot ya, terserap ya, sangat besar untuk lapas ya. Kalau anggarannya dibatasi, pemerintah menerapkan kebijakan efisiensi ya, maka nanti akan berdampak kepada kualitas pembinaan ya, mulai dari makanannya tidak layak ya. Sekarang kan isunya seperti itu ya teman-teman ya, makanan di lapas itu setengah basi, tidak layak ya, berasnya perak ya, kemudian tidurnya mereka nggak layak ya, ada yang gantian tidurnya ya, seperti itu ya. Itu dampak dari pemberlakuan asas legalitas secara ketat ya, seperti itu ya. Berbeda dengan di Belanda. Di Amerika ada lembaga plea bargaining ya, di Amerika Serikat. Nah, lembaga itu memungkinkan apabila ada orang melakukan tindak pidana yang ringan-ringan yang bisa berdamai ya. Nah, itu bisa berdamai, bisa diselesaikan di luar pengadilan sehingga dia tidak masuk ke dalam penjara ya, seperti itu ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, silakan. Bagaimana penerapan asas legalitas saat ini yang menggunakan dasar keuniforman? Apakah setiap perbuatan yang dilarang harus dihukum menurut keuniforman? Oke, baik. Ini pertanyaannya tadi agak mirip ya sama Mbak Risita ini ya. Apakah setiap perbuatan yang dilarang di KUHP apabila dilakukan harus dipidana ya? Kita melihat bahwa di Indonesia itu ada perkembangan hukum ya. Ya, berawal dari kegelisahan pemerintah melihat over kapasitas di lembaga pemasyarakatan. Akhirnya pemerintah berkomitmen untuk dapat menyelesaikan perkara di luar pengadilan ya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara restoratif justice ya. Kepolisian mempunyai perkap ya terkait restoratif justice ya. Jadi polisi itu dapat melakukan mediasi penal antara korban, keluarga korban, pelaku dengan keluarga pelaku ya, atau masyarakat ya, untuk berdamai menyelesaikan perkara di luar pengadilan ya. Kemudian kejaksaan mempunyai perja tentang restoratif justice ya, perja. Nah, perja itu juga sama ketentuannya ya. Jadi ada mekanisme penyelesaian di luar pengadilan. Dan yang terakhir perma, di perma juga ada. Jadi setiap lembaga hukum, penegak hukum itu mempunyai aturan internal untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan ya, seperti itu ya. Nah, itu salah satu solusi ya menangani prinsip atau asas legalitas yang ketat ya penerapannya ya, seperti itu ya. Nah, oke, baik, cukup ya teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman minggu depan membuat tugas ya. Nah, tugasnya teman-teman itu mengidentifikasi ya, mencari ya penerapan asas legalitas dalam perbuatan orang. Jadi mencari perbuatan orang yang melanggar norma masyarakat tapi tidak melanggar hukum. Ya, cari ya. Di masyarakat tuh melanggar tapi di undang-undang tidak melanggar. Ya, seperti itu ya. Nah, nanti silakan dibuat 5 kelompok ya. Nanti minggu depan kita bahas ya, seperti itu. Baik, itu saja yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Sebelum kita tutup, mari kita ucapkan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin.